Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Ya. Sebelum kita bersama-sama memasuki, menyambut dan merayakan akan hari Natal, kita menyiapkan diri untuk menuju ke sana. Nah, hari ini tema kita berjudul menanti dengan iman yang hidup, ya. Menanti dengan iman yang hidup. Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, dalam hidup ini kita semua sedang menunggu sesuatu. Artinya banyak hal. Jadi kita sedang menunggu sesuatu. Bisa jadi kita sedang menunggu jawaban daripada doa yang kita naikkan di hadapan Tuhan. Bisa juga kita sedang menunggu pintu dibukakan. Mungkin kita juga sedang menunggu ya terjadi sebuah pemulihan di keluarga kita. Bahkan bisa jadi kita sedang menunggu kesempatan yang baru. Tetapi Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, seringkali ketika kita menunggu segala sesuatu tadi, kita ini menjadi lelah. Kita menjadi malas. Atau bisa jadi kita berhenti melakukan apa yang seharusnya kita lakukan. Ketika kita menuju sesuatu, bisa jadi kita ini lelah, ya, malas, dan berhenti melakukan sesuatu apa yang seharusnya kita kerjakan. Nah, di dalam pembacaan kita hari ini Bapak Ibu, Yesus mengingatkan kepada kita orang-orang percaya bukanlah ya bahwa orang percaya bukanlah orang yang menunggu pasif. Ya. Tetapi orang yang menunggu dengan iman yang hidup. Tidak boleh pasif. Tetapi kita menunggu dengan iman yang hidup. Nah, iman yang membuka, yang membuat kita tetap setia, tetap bekerja, tetap melakukan sebuah kebaikan. Sama seperti seorang hamba yang menanti kedatangan tuannya, kita dipanggil untuk juga berjaga dan bersiap-siap. Coba lihat dulu dalam Lukas pasal yang ke-12 ayat 35 sampai dengan 40. Lukas pasal 12 ayat 35 sampai dengan ayat 40. Di sana dikatakan demikian ya. Kewaspadaan. Hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Dan hendaklah kamu sama seperti orang-orang yang menanti-nantikan tuannya yang pulang dari perkawinan, supaya jika ia datang dan mengetok pintu, segera dibukakan pintu baginya. Berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya, berjaga-jaga ketika ia datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia akan mengikat pinggangnya dan mempersilahkan mereka duduk makan, dan ia akan datang melayani mereka. Dan apabila ia datang pada tengah malam ataupun pada dini hari,
dan mendapati mereka berlaku demikian, maka berbahagialah mereka. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pukul berapa pencuri akan datang, ia tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu sangkakan. Jadi, ini mengajarkan kepada kita bahwa, dikatakan tadi, kita sebagai orang percaya, ya dalam penantian kita, jangan sampai sikap kita ini yang pasif. Ya, tetapi harus menunggunya dengan iman yang hidup. Bapak Ibu, sebenarnya begini ya. Natal nanti kita rayakan tanggal 14 di tempat ini. Nah, kita semua, entah panitia, entah jemaat, tidak boleh pasif. Jangan menunggu hari hanya seperti apa. Ya. Kita yang sudah dipercayakan bagian ini, Bapak Ibu, tidak boleh berdiam diri. Waktunya terus mengejar, kira-kira seperti itu. Tidak boleh pasif. Ya. Walaupun ada banyak kesukaran, ada banyak kesulitan dalam kita mengerjakan itu. Ya. Sehingga benar katakan ketika kita menunggu, Bapak Ibu, seringkali kita menjadi malas. Kok begini ya? Ya kan? Kita merasa capek seperti itu. Nah, ini yang diingatkan dari bagian pasal yang ke-12 ini, ya. Diibaratkan tentang tuan, ya, yang pergi ke pesta perkawinan, kemudian nggak tahu kapan datangnya. Nah, pembantunya, hambanya harus siap-siap, harus berjaga-jaga, ya, tidak boleh pasif, ya, harus. Bagaimana ketika nanti tuannya datang, dia siap. Ya. Dia tidak tertidur, tetapi dia bisa menyiapkan segala sesuatunya. Nah, kalau kita membandingkan dalam Yakobus, Bapak Ibu, sebuah kebenaran penting di sana yang sering kita sudah dengar gitu ya. Di dalam Yakobus pasal yang kedua ayat 14 dan 17, Bapak Ibu, 14 sampai 17. Ini satu ayat, satu bagian yang tidak asing bagi kita ya. Yakobus 2, 14, 17. Dikatakan, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Apa gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Ya. Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? 15. Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, selamat jalan, kenakanlah kain panas, dan makanlah sampai kenyang. Tetapi, orang ini tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya. Apakah gunanya itu? Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Jadi, dalam kitab Yakobus ini menambahkan satu kebenaran yang penting, Bapak Ibu, bahwa iman itu bukan hanya apa yang kita ucapkan. Ya. Jadi iman itu bukan hanya apa yang kita ucapkan, tetapi apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan. Nah, iman yang hidup itu akan selalu menghasilkan yang namanya tindakan. Nah, Bapak Ibu, dari sinilah kita akan belajar bahwa menantikan Tuhan itu bukan berarti kita berhenti bekerja. Ya. Tapi justru kita semakin siap ya dan semakin aktif
Itu yang diharapkan. Nah, di dalam bagian pertama Bapak Ibu, kita akan melihat dalam Lukas 12 ayat 35 sampai 40 Bapak Ibu, apa artinya memiliki iman yang membuat kita siap setiap hari. Jadi, Yesus, seperti yang kita baca tadi Bapak Ibu, yang kita dengar tadi, menggambarkan bahwa kehidupan orang percaya itu diibaratkan seperti seorang hamba yang menunggu tuannya pulang dari pesta. Ya. Kita juga tidak pernah tahu kapan Tuhan itu datang. Ya, bisa malam, bisa tengah malam, bisa subuh. Ya. Yang penting Bapak Ibu Saudara, bukan jam kedatangannya. Ya. Bukan malam, bukan petang, bukan subuh. Bukan masalah jamnya yang penting. Tetapi yang penting ya, apakah hamba itu tetap siap. Itu yang penting. Ya. Jangan persoalkan tentang kapan datangnya. Karena kita tidak tahu kapan datangnya. Bisa jadi tengah malam, bisa jadi malam, tengah malam, bisa juga subuh. Ya. Bisa jadi. Tapi bagi kita itu tidak penting yang diingatkan kepada setiap kita. Apa yang penting bagi kita? Kesiapan kita. Apakah Bapak siap untuk menyambut kedatangan Tuhan? Hah? Kapan kedatangan Tuhan? Hari ini? Besok? Lusa? Dan sebagainya. Tak penting. Tapi yang penting bagi kita, sekarang, besok, lusa, dan selanjutnya, kita selalu ready. Kita selalu siap. Itu yang penting. Nah Bapak Ibu, jangan lupa Bapak Ibu ya, ketika kita merayakan Natal, Natal ini selalu saya mengingatkan, Natal ini kan menyambut ya, menyambut hari kelahiran Tuhan Yesus. Itu satu sisi yang sudah terjadi 2000 tahun yang lalu. Dan yang kedua Bapak Ibu, kita juga sedang menyambut Raja kita itu yang akan datang. Ya. Raja yang sudah lahir 2000 tahun yang lalu yang kita juga rayakan, tetapi kita juga sedang menyambut ya, merayakan Yesus datang yang kedua kalinya. Kalau kita tidak siap, Bapak Ibu, ya repot. Ya. Jadi itu yang dikatakan di bagian ini, bukan jamnya berapa, ya. Tetapi yang penting sekali lagi Bapak Ibu, kita sebagai hambanya harus tetap siap. Nah, dalam kehidupan kita Bapak Ibu, kesiapan itu berarti hati yang tetap melekat kepada Tuhan. Ya. Hati yang selalu melekat kepada Tuhan. Hidup yang dalam terang, hidup dengan sebuah tujuan yang jelas, kita punya fokus dalam kehidupan kita. Hidup juga bukan asal-asalan. Kemarin minggu yang lalu pemerintah sudah mengingatkan bahwa kita bukan lagi hidup dalam kehidupan yang lama. Kita sudah ditebus, kita sudah dibebaskan sama Tuhan. Kita sudah diberikan kemenangan oleh Tuhan. Dulu hidupku yang lama sudah berlalu, ya, sudah kutinggalkan, tetapi yang baru datang. Itulah yang kita hidupi seperti itu. Nah, kita mungkin bertanya Bapak Ibu, siap itu seperti apa? Siap itu berarti tidak menunda yang namanya pertobatan. Ya. Siap artinya berarti tidak menunda sebuah kebaikan. Siap berarti tidak menunda sebuah ketaatan. Selalu kita mengerjakan, tidak pernah menunda-nunda besok, lusa, dan sebagainya. Hari ini, ya, siap. Nah, sama seperti yang digambarkan tadi Bapak Ibu, ya. Sama seperti seorang tamu penting
yang bisa datang kapan saja. Demikian juga dengan Tuhan. Makanya di sekolah pemulihan itu kita dibangun bagi-bagi, digedor-gedor gitu. Yesus datang, Yesus datang. Yesusnya lagi naik di atas begitu, gambar seperti itu. Kita lagi tidur. Ini orang-orang Korea maksudnya apa sih? Kita nggak ngerti apa maksudnya. Hanya diteriak dengan bahasa Korea, karena waktu itu panitianya banyak orang-orang Korea, ya asli dari Korea. Dia hanya ngomong, hanya teriak-teriak, gitu kan. Sebenarnya yang dimasukkan Yesus datang, Yesus datang. Kita masih pakai pendek, ya, masih dan sebagainya, ya kan. Kita diminta Yesus datang, cepat jatuh seperti itu. Tetapi Bapak Ibu orang yang nggak siap kira-kira begitu, masih tidur, ketinggalan kira-kira begitu ya. Jadi Bapak Ibu dikasih Tuhan, inilah sebuah gambaran hidup dengan kesiapsiagaan rohani, ya, yang diibaratkan seperti yang apa yang saya katakan tadi. Tuhan ingin bagi setiap kita Bapak Ibu mendapati hidup kita dalam keadaan berjaga-jaga, ya. Bukan tertidur rohani. Itu yang dimasuki dalam bagian seperti ini ya. Nah, faktanya Bapak Ibu harus kita akui dengan jujur. Banyak orang Kristen hadir di gereja. Ya. Dan gereja sekarang tuh banyak macam-macam. Ya. Ada yang ngentren, ada yang sangat digandrungi begitu kan. Ya. Banyak orang Kristen yang hadir di gereja. Gereja apa sajalah seperti itu. Tetapi rohaninya itu sedang tidur. Ya. Saya tidak tahu bagaimana dengan kita jemaat di Hosiana ini. Apakah kita menjadi salah satu bagian ya dari orang-orang Kristen yang hanya hadir di gereja. Ya. Tapi rohaninya sedang tidur. Diajari apa saja, diberikan pengertian pemana apa saja. Entah nyaho. Ya. Ya. Kurang apa gitu kan? Kenapa nggak maju-maju, didorong-dorong, ditarik-tarik? Kenapa tak mau maju? Ya? Kenapa? Faktanya seperti ini Bapak Ibu. Kita seringkali hanya mengerjakan sebuah rut, itu bagus. Ya? Seperti kalau saya gambarkan anak sekolah ini, si Delvia, datang ke sekolah. Halo, selamat pagi, SMA 1. Saya sekolah ya, hadir. Pulang. Isinya apa waktu belajar? Tak ada. Itu gambaran mungkin bisa jadi bagi kita. Ya. Sehingga kata penghiburan, inilah sebuah proses. Ya kan? Dari 30 tahun kita mengiring Tuhan, puluhan tahun mengiring Tuhan, kita masih di situ level kita. Ya, diajari ini, geli, tak kerjakan, tak maju-maju seperti itu. Ya. Kita diajak untuk berani melompat. Nanti Pak mati. Kira-kira begitu. Nanti bagaimana Pak? Tak cukup, tak bisa. Kalau ku nyanyi, Tuhanku hebat, Tuhanku ajaib, ember. Omongannya hebat. Ya. Bapak Ibu kadang-kadang kita dijelekkan dengan lagu itu. Banyak tuh yang sudah Tuhan kasih. Ya kan? Lagunya indah. Tapi faktanya Bapak Ibu, dalam kesetiaan kita, dalam kecintaan kepada Tuhan, itu akan teruji seperti itu. Bisa jadi kita datang ke gereja, Bapak Ibu. Bisa jadi karena kita tidak punya acara. Tidak punya sebuah kesibukan.
Tapi bisa jadi ketika kita ada kesibukan, ada punya acara, kita tak datang ke gereja. Ya kan? Itulah yang dikatakan banyak orang Kristen yang hanya hadir di gereja. Itu yang disayangkan seperti itu. Ya. Tetapi saat itu tadi rohaninya sedang tidur. Hidupnya tidak peka terhadap suara Tuhan. Tidak lagi peduli pada banyak hal. Tidak lagi akan haus akan firman Tuhan. Ya, Bapak Ibu, kemarin kami rapat di sini, ya, Panitia Natal Kabupaten Kerawang. Karena saya menjadi koordinator acaranya dalam Natal bersama ini, Bapak Ibu, saya banyak hal belajar tentang acara, ya, dan saya bersyukur di situ. Nah, kemarin yang lucu tentang membahas anggaran, Bapak Ibu, ya, membahas anggaran, khususnya untuk honor pembicara, kira-kira begitu, ya. Nah, ternyata Bapak Ibu, saya pelajari dalam pemberian itu siapa yang berhak diberi dalam hal-hal yang seperti itu. Jadi ada dua kategorinya Bapak Ibu, ya. Ada yang honor itu diberikan kepada tamu. Tetapi yang kedua itu yang bukan tamu. Gitu kan. Jadi satu misal begini Bapak Ibu, ya. Kalau gereja-gerejanya punya acara, kalau pengkhotbahnya itu dari luar, ngundang, kira-kira itu yang dikasih honor. Paham Bapak Ibu, ya? Tapi kalau Pak Pendeta yang melayani, tak dikasih honor. Karena orang dalam. Paham? Paham? Itu ternyata aturannya begitu. Dan banyak teman-teman kita yang dari gereja di sana, Bapak Ibu, yang tak ngerti. Kenapa? Karena masih ada transportnya. Sudah dikasih PK, kemudian yang kedua masih dikasih transport. Saya tanya, kenapa? Kan sudah dikasih PK. Kenapa kok masih dikasih transport? Masih harus dikasih transport. PK itu, honor itu, sebuah penghargaan. Kira-kira begitu Bapak bunyinya. Majelis dengarkan sungguh-sungguh bunyinya. Ya kan? Kalau transport itu dihitung kira-kira dari sana, kira-kira seperti naiknya apa begitu. Dan kami panitia jadi bengong. Pak Pendeta, kok bisa begitu? Saya juga nggak ngerti, saya baru tahu. Makanya ada banyak yang saya syukuri Bapak Ibu, ada banyak kali di sejarah saya belajar. Saya ngerti tentang lektor, ada liturgos, ada VL, ada singer. Apa sih bedanya begitu? Ya. Nah, Bapak Ibu, seperti itu yang kira-kira Bapak Ibu, ya. Kita belajar, ya. Kita mulai mengerti sesuatu yang lain. Oh, ternyata kalau kita sudah tahu begini belajar Bapak Ibu, itu tadi ada sesuatu yang kita buat, sesuatu yang baik seperti itu. Kalau kita perhatikan Bapak Ibu kembali kepada apa yang menjadi fokus kita. Padahal Yesus dikatakan ya, berbahagialah hamba yang didapati tuannya sedang berjaga-jaga. Ya. Senang kalau kita sebagai majikan, sebagai tuan kira-kira, hamba kita, pembantu kita itu selalu berjaga-jaga, selalu siap. Ya. Yesus mengatakan sama. Berbahagialah hamba yang didapati tuannya sedang berjaga. Jadi poin pertama ini Bapak Ibu, kita menantikan Tuhan bukan dengan pasif, ya, tetapi dengan hidup yang siap sedia setiap hari. Nah, yang kedua, kalau demikian Bapak Ibu, bagaimana kita membuktikan bahwa iman kita ini hidup dan bukan sekedar kata-kata. Ya. Bagaimana kita membuktikan bahwa iman kita ini hidup, ya, dan bukan sekedar kata-kata. Kira-kira apa buktinya? Nah, Yakobus dalam bagian ini Bapak Ibu mengingatkan kepada kita, Yakobus berbicara sangat tegas,
Ya, di sana dikatakan yang kita baca tadi, Yakobus 2, 14, 17. Apa yang tegas dia sampaikan? Iman dikatakan tanpa perbuatan adalah mati. Kalau hanya sebuah ucapan, perkataan saja, tidak ada sebuah tindakannya, Bapak Ibu, itu omong kosong. Kita kan senangnya di apa? Di PHP. Ya kan? Kayak pemimpin kita. Oh, kantor ini adalah milik bersama. Bukan hanya, saya bilang ember. Saya beri karena saya dekat dengan beliau. Ini hanya, dan kita senang seperti itu. Tapi Bapak Ibu secara nyata tidak ada satu program pun yang dari mereka ada bagi kita. Ya. Kita kan begitu. Yang perempuan senangnya hanya di apa? Di apa namanya? Digombalin. Itu demen perempuan itu kalau digombalin paling demen. Yang laki-laki sukanya seperti itu. Ya kan? Pas, kira-kira begitu. Di BHP Bapak Ibu ya. Nah, di sini jelas dikatakan iman tanpa perbuatan adalah mati. Ya. Ingat, bukan berarti Bapak Ibu keselamatan itu bergantung pada perbuatan. Pak, kalau demikian iman plus perbuatan. Ya, Bapak Ibu, dalam iman Kristen tidak pernah menganut tentang pemahaman seperti dia. Iman plus perbuatan. Ya, tidak. Ya. Jadi keselamatan, ya, bukan berarti keselamatan itu bergantung pada perbuatan. Keselamatan kita itu bukan karena sesuatu yang kita kerjakan, sesuatu yang kita usahakan, tidak seperti itu Bapak Ibu. Ya. Jangan salah. Tetapi iman yang benar itu pasti menghasilkan perbuatan. Kalau kemarin kita coba diskusikan di Komsel, kualitas atau kuantitas? Ada bilang dua-duanya Pak. Ada yang bilang hanya satu. Kualitas. Bapak Ibu, sebenarnya kalau kita, ya, kualitas kita bagus, pasti kuantitas itu akan berpengaruh. Ya kan? Sama dengan di sini Bapak Ibu. Iman tanpa perbuatan itu mati. Iman tanpa sebuah tindakan itu hanya omong kosong seperti itu. Sama dengan akrobat. Siapa yang percaya? Saya bisa melalui dari ini ke sana. Saya percaya. Singkat cerita, siapa yang dan dari kita yang saya mau saya gendong, tukang akrobat. Yuk, siapa yang saya percaya? Kalau nanti saya balik ke sini, ke sana akan selamat. Semuanya diam. Ya, itu gambaran kehidupan kita kan seperti itu. Percaya sih percaya Pak. Ada tapinya. Tapi. Dan sebagian seperti itu. Jadi Bapak Ibu sekali lagi, iman yang benar pasti menghasilkan perbuatan. Cirinya iman yang hidup itu sederhana. Apa itu? Ketika kita percaya, ya Bapak Ibu, kehidupan kita ini ya berubah. Ya. Kalau kita percaya, maka kehidupan kita pasti berubah. Ya. Ketika kita percaya, sikap kita juga berubah. Dari dahulu zamannya Adam dan Hawa, sampai sekarang zamannya siapa sekarang? Sama saja, tak berubah. Ya kan? Itu tadi. Sudah ikut ke sana, ikut ke sini, ikut ke sana, ke sini, nyanyi di sana, nyanyi di sini. Tetap baik. Ya. Tak ada perubahannya. Tapi kalau nyanyi di
atas tuh, wah, well singer-singer kita luar biasa kira-kira begitu. Banyak orang yang hanya seperti itu ya. Pasti loh Bapak Ibu, yang kalau kita percaya, sikap kita pasti berubah. Ketika kita percaya cirinya, tindakan kita juga akan berubah. Ya. Nah, Yakobus memberikan sebuah contoh yang praktis. Di sana dikatakan, jika ada saudara yang kekurangan, dan kalau kita hanya berkata, Tuhan memberkatimu. Ini ada tetangganya yang curhat, tak ada beras. Kemudian kita berkata, semoga kamu diberkati. Senang kan Bapak Ibu? Senang? Ya kan? Tuhan memberkati kamu. Tapi dia tidak menolongnya. Itu artinya iman kita hanya di bibir, hanya di perkataan, ya. Itu iman yang tidak berdampak. Mari Bapak Ibu kita praktek, ya, mempraktekkan iman kita. Ya. Nah, dalam kehidupan sehari-hari Bapak Ibu, iman yang hidup membuat kita tetap mengampuni meskipun sulit. Iman yang hidup membuat kita memberi sedikit, ya, memberi meskipun sedikit, kita bisa berbagi. Ya. Iman yang hidup bisa membuat kita menahan diri ketika ingin marah. Semua orang bisa marah. Tapi persoalannya Bapak Ibu, apakah kita bisa menahan diri ketika kita ingin marah seperti itu? Itu contoh dalam kehidupan sehari-hari, ya. Iman yang hidup membuat kita tetap jujur. Meski ada kesempatan untuk kita bisa curang. Kalau di sini nggak ada. Istrinya bilang kepada suaminya, uangnya sudah habis. Tak ada. Ya kan? Bisa jadi anak-anak kita begitu juga. Kalau kita dimintai orang tua kita, mama minta uang dong, bapak minta uang, sudah habis. Ya kan? Tak ada seperti itu. Nah, itulah Bapak Ibu yang saudara dikasih Tuhan, buah dari iman yang sejati. Suka atau tidak Bapak Ibu? Dunia ini, ya, tidak membutuhkan orang Kristen yang hanya pandai ngomong. Ya. Dunia ini tidak butuh orang yang Kristen hanya pinter ngomong. Hanya pinter berkata-kata. Tetapi dunia ini membutuhkan, ya, orang Kristen yang nyata dalam tindakan. Pak Pendeta, saya kan nggak punya duit. Ada banyak hal yang kita kerjakan, selalu tidak bicara tentang duit, apa yang kita kerjakan. Perhatianmu, ya, senyummu, doamu, dan sebagainya. Itu juga bisa kita kerjakan. Itu bisa kita berikan juga kepada orang lain. Tidak selalu bicara tentang uang. Dan itu yang dibutuhkan oleh dunia sekarang ini. Karena iman yang hidup selalu mengalir, ya, keluar dari bentuk kasih. Jadi Bapak Ibu, inilah iman yang nampak melalui perbuatan. Tak boleh yang tidak nampak, kira-kira seperti itu. Nah, ketika kita memahami bahwa iman harus terlihat dalam tindakan kita, Bapak Ibu, maka bagian yang terakhir, yang ketiga Bapak Ibu, kita menjaga supaya iman itu tetap menyala setiap hari. Ya. Bagaimana supaya iman kita tetap menyala setiap hari, Bapak Ibu? Poin yang ketiga, menanti Tuhan dengan iman yang aktif dan konsisten.
Bapak Ibu, saudara dikasih Tuhan, menanti Tuhan bukan sekedar menunggu kedatangannya Kristus secara eskatologi. Ya. Bukan nanti. Tidak hanya semata-mata bicara tentang nanti, Bapak Ibu. Tetapi juga berarti menanti penggenapan janjinya dalam kehidupan kita. Jadi tidak hanya berbicara tentang sesuatu yang nanti, eskatologi seperti itu, yang akan datang, tetapi juga hari ini. Ya, kita menantikan sebuah penggenapan janjinya dalam kehidupan kita. Apa itu? Jawaban doa kita. Jawaban doa yang sedang kita naikkan di hadapan Tuhan. Apa itu? Sebuah pemulihan. Apa itu juga? Bisa bicara tentang berkat. Bisa berbicara juga tentang sebuah kesempatan. Bisa juga tentang karya Tuhan, ya, yang sedang Tuhan kerjakan di tengah-tengah kehidupan kita. Tetapi ingat Bapak Ibu, seperti kata firman Tuhan tadi, selama kita menunggu, kita tidak boleh diam. Kita tetap aktif. Coba saya membayangkan kalau di kepanitiaan. Ya kan? Sudah diumumkan, nanti anak sekolah ibu nyanyi, nanti ibu-ibu nyanyi, mau nyanyi atau mau tortor, nanti anak muda sibuk semuanya. Gimana gitu kan. Kalau semuanya cicing wae, diam saja. Kita umumkan di grup, nanti anak-anak latihan, atau guru-gurunya dan sebagainya, semuanya lah kira-kira gitu kan. Panitianya juga diam saja, nunggu kapan mulainya. Itu tak jalan. Ya kan? Bukan itu. Itu sebuah gambaran dari apa yang sebenarnya sama dengan bicara tentang iman kita. Semuanya sibuk. Semuanya bisa mengupayakan bagaimana apa yang kita rindukan bersama-sama itu bisa terwujud. Ya. Seksi acaranya sibuk. Sesi ininya makannya sibuk. Bagian yang cari dananya bagaimana sibuk-sibuk. Jalan Bapak Ibu. Natal bersama kita targetnya 3.000 orang. Hanya jawab-jawab Pak Pendeta, nanti jemaatnya bawa ya. Tak akan datang. Saya pastikan. Harus datang. Saya bilang kepada humasnya. Datang. Inventaris gereja ini berapa yang akan hadir. Nanti kita diminta Bapak-Ibu seperti itu. Hosiana akan berapa akan hadir. Kemarin Bu Yuli bagian PIC paduan suara juga minta Pak Pendeta Suwardi dari GKN Hosiana berapa orang yang diutus. Ada yang siap? The Great Hallelujah, 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 begitu nanti dinyanyikan 150 orang itu dari gereja-gereja se-Kabupaten Kerawang. Ada yang siap diutus? Tidak apa-apa. Nanti hari Selasa Bapak bisa datang perwakilannya dulu. Ya kan? 150 orang Bapak nyanyi nanti di mana? Di Marubi, Bintang Marubi sana. Ya kan? Sama Bapak Ibu bagian itu mengingatkan kepada kita. Panitia bersama juga sama begitu. Kalau kita tidak gerak, tak jalan Bapak Ibu. Ya. Jadi Bapak Ibu, iman yang aktif sekali lagi Bapak Ibu, membuat kita tidak hanya menjadi pendengar firman, tetapi pelaku firman. Iman yang aktif juga membuat kita tetap setia. Meski keadaannya tidak berubah cepat. Ya. Iman yang aktif membuat kita terus berjalan, meski belum melihat sebuah jawaban. Nah, orang yang menantikan Tuhan, Bapak Ibu, bukan menganggur secara rohani, tetapi justru semakin produktif secara rohani. Kita tidak tahu kapan ya Tuhan menjawab doa kita. Tetapi yang pasti, saat Ia datang, Dia ingin ya menemukan kita itu dalam keadaan yang setia. Pada akhirnya menanti Tuhan bukan soal kapan Ia datang, tetapi bagaimana Ia menemukan kita ketika Dia datang. Bapak Ibu, sebagai akhirnya, sekali lagi, saya ingin mengajak kepada setiap kita semuanya. Ketika kita menantikan Tuhan, jangan hanya duduk diam.
tetapi hidup dengan iman yang aktif. Bukan hanya berkata, saya percaya, tetapi menunjukkan iman itu melalui tindakan. Mari menjadi jemaat yang berjaga-jaga. Mari menjadi jemaat yang setia. Ya. Mari menjadi jemaat yang berbuah. Ya. Mari kita menantikan Tuhan dengan hati yang menyala, dengan hati yang hidup melayani, agar ketika Dia datang, Ia menemukan kita ini sebagai hamba-hambanya yang siap dan layak menerima berkat-berkatnya. Mari Bapak Ibu, biarlah perenungan firman Tuhan hari ini mempersiapkan kita untuk kita memasuki, menyambut, merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus dan juga kedatangannya yang kedua kalinya. Biarlah Tuhan memberkati setiap kita. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa bersama-sama.